Baik, teman-teman. Terdengar ya suara saya? Dengar, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Sebelumnya tolong diaktifkan ya teman-teman kameranya. Ya, tolong diaktifkan teman-teman kameranya. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada suara ya. Baik teman-teman. Kemarin saya mengabsen dari presensi kalian, presensi kehadiran. Untuk kalian ini ada kurang lebih 100 ya. Ya, kurang lebih ada 100 mahasiswa yang di absen saya. Nah, tapi yang hadir ini hanya 50-an. Ya. Coba untuk teman-teman bisa diganti namanya ya sesuai absen. Ya, contoh Mas Sarul Faiz garis miring IF. Ya, ataupun TI. Ya, tolong diganti ya biar memudahkan saya untuk mengabsen kalian nanti di akhir. Ya, bisa diganti sebelum kita mulai pelajaran. Oke, baik. Oke, terima kasih yang sudah mengganti. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah pertemuan keempat ya, kita masuki pertemuan keempat. Ya, adapun untuk materi yang akan saya sampaikan nanti akan saya share screen ya. Setelah itu nanti ada presentasi ya untuk kalian ya membuat suatu makalah
Ya. Nanti saya berikan kelompoknya. Ya, kalau untuk makalahnya kalian membuat sendiri-sendiri. Ya. Itu nanti di akhir. Ya, baik. Ini untuk materi kita hari ini akan saya screen. Baik teman-teman, sebelum saya memasuki ke materi kita, mungkin dari perwakilan teman-teman kalian ada yang bisa mengambil makna. Ya, perhatikan, amati gambar di bawah ini. Ya, jelaskan makna yang tersirat pada gambar. Kemudian kaitkan makna-makna tersebut ya, dengan tema yang akan kita bahas, hakikat mencintai Allah, khauf, rasa takut, ya, roja, berharap, ya, dan tawakal pada Allah. Ya, saya minta satu perwakilan dari TI, Teknologi Informatika, Informasi. Ada yang bisa? Oh, itu siapa yang teriak-teriak sih, Pak? Kenapa? Siapa yang teriak-teriak? Ini murid saya. Oh, Ya, mohon maaf. Ya, di tempat saya ini anak ini apa? Spesial need. Ya, jadi ya mohon maaf apabila ada yang teriak-teriak di sini gitu ya. oke Pak, maklum Pak. Pak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari TI? Atau saya pilih nih ya. Coba Mas Informatika, Pak. Mas Rahmat. Oke. Gimana, Pak? Ya, bisa ini dijelaskan Dari gambar. Ya. Dari gambar. Jadi dari gambar pertama, anggaplah yang gambar gol ya, Pak. Ya. Kalau kita lihat dari khauf, raja, dan tawakalnya, khauf ketika makna-makna. Dan ini ada rasa harap dan takut kepada Allah. Terus raja sendiri mengharap dan berserah diri. Selanjutnya ada di sebelah kanannya gambar kesebelasan pemain sedang bersyukur. Mungkin mulai dari awal bermain sampai terakhir saya tidak tahu, cuma di sini tetap ada sifat khauf dan rajanya kepada Allah SWT. Itu, Pak. Oke, Mas Rahmat. Dari prodi apa? Mas Rahmat. Informatika, Pak. Informatika ya. Oke. Ya, untuk gol ini
rasa syukur ya, Iya, atas rasa syukur. syukur keberhasilan dia untuk mencapai suatu keinginan dia, yaitu goal untuk menambah skor. Ya, ini rasa syukur. Ya, dia berharap dengan usaha yang telah ia lakukan sehingga untuk mencapai goal tersebut. Ya, untuk yang kedua, ya gambaran kedua tadi, sebelum pertandingan ya pasti kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dengan maksud tujuan ya agar supaya kita diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya, ini untuk gambar yang goal dan yang berdoa. Nah, kemudian yang gambaran kedua, ada yang bisa menjawab perwakilan dari siapa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Selamat pagi nih ya. Oke. Saya Pak dari SI. Siapa? Wahyudi Habib. Wahyudi Adil SI. Oke. Ya Pak. Pertama dari gambar yang pertama itu dia terlihat sedang membantu sebuah mungkin orang tua dia atau orang tua yang lain dalam suasana keadaan musibah banjir. Nah, terkait dengan hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal, bentuk dari kematian dia membantu orang tua itu adalah representasi dari kecintaan dia kepada Allah. Kecintaan dia kepada Allah dengan membantu orang tuanya yang sedang dalam keadaan musibah ataupun orang lain yang dia bantu. Kemudian gambar yang kedua, terlihat seekor induk burung yang memberikan makan kepada anak-anaknya. Ini pun bagian daripada representasi seorang ibu dari seekor burung berusaha mencari atau memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, yang belum bisa untuk mencari rezeki. Jadi dia memenuhi kebutuhannya dengan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Bagian daripada representasi mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Wahyu di Mas Wahyu di Apit ya? Iya, Pak. Oke, ya, benar. Rasa cinta kita kepada Allah, ya, kita menolong sesama itu ketika keadaan banjir ini, ya, ketika tim SAR dan gabungan menolong seorang ibu yang sudah separuh baya, itulah tanda bukti kita cinta kepada Allah. Nah, kemudian juga tentang yang burung ini, seorang induk, ya, seorang orang tua mencari makan seorang tua ataupun
seekor induk ini mencari makan dari pagi hingga petang hanya untuk memberikan makan si anak tersebut. Ya, kemudian ini juga mengenai sedekah. Ini juga termasuk dari hakikat ya mencintai Allah kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, yang sedang mencari nafkah. Kemudian juga di sampingnya ada pohon yang berbuah, ya, kemudian buahnya juga bisa dikonsumsi untuk hewan. Ya, itu sedekah juga. Ada suatu hadis ketika kita menanam padi, ya, ketika kita menanam padi di sawah, tiba-tiba datanglah burung. Ya, datanglah burung memakan padi tersebut. Ya, itu sudah termaksud sedekah kita. Sedekah kita kepada burung tersebut. Kemudian yang gambar terakhir, jika Anda gagal 9 kali, ingatlah bahwa ada orang yang lebih gagal 13 kali sebelum mencapai kesuksesan. Mawaladzatu illa ba'dat ta'bi. Ya, semua kenikmatan pasti akan datang setelah capek. Ya, nggak ada orang tiba-tiba dapat uang, dapat gelar kuliah. Pasti butuh perjuangan sebelumnya itu. Untuk materi kita, ini akan kita bahas insya Allah. Ya, hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah. Ya, di sana ada materi hakikat, kemudian tanda cinta kepada Allah, kemudian cara meningkatkan cinta kepada Allah, kemudian ada hakikat takut, ya, kemudian ada tanda takut pada Allah, hakikat berharap kepada Allah, sampai akhir manfaat tawakal. Baik. Hakikat mencintai Allah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai rasa ridho kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dalam dan hakiki adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari kita. Kemudian cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Ya, di samping khauf, ya, rasa takut, dan roja, ya, berharap. Ya. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah Allah. Kita bisa belajar, ya, kita bisa kuliah, kemudian kita bisa bertatap muka, walaupun ya lewat Zoom ini, itu karena bukti cinta kita kepada Allah. Seseorang tidak akan
memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat Allah telah menciptakan cinta kepada orang-orang beriman. Kemudian ketika cinta seseorang kepada Allah, dia akan mengakar kuat di jiwanya. Ya, dia akan mengakar kuat di jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kita kepada Allah. Seseorang yang cinta kepada Allah akan merasa manisnya iman, akan merasa indah. Ada dalam hadis dikatakan, dari Anas radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memiliki akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Ya, kemudian mencintai seseorang karena Allah dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya. Ya, sebagian enggannya kalau dilemparkan ke dalam api. Ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian Rasulullah SAW telah menyalakan api. Ya, Rasulullah telah menyalakan api cinta pada hati para sahabatnya, sehingga mereka lebih mencintai Allah daripada mencintai diri sendiri dan keluarganya. Ya. Kemudian para sahabat Nabi rela mengorbankan jiwa demi cintanya kepada Allah. Ya, karena cinta kepada Allah yang menjadikan para sahabat meninggalkan kenikmatan duniawi demi meraih kebahagiaan di akhirat. Ini adalah contoh ya dari sahabat. Ya. Ketika Rasul telah menyalakan api cinta ya pada hati para sahabat, Rasul ini lebih mencintai Allah ya daripada mencintai diri sendiri dan keluarganya. Kemudian ada tanda-tanda cinta kepada Allah. Ya, ada yang tahu untuk Al-Imran ayat 31 berbunyi? Saya, Pak. Coba, Mas siapa? Heidi, Pak. Heidi, oke. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oke, Masya Allah. Artinya Mas, tahu? Katakanlah, jika kamu benar memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Subhanallah, nih Mas Heidi ini hafiz, Mas Heidi. Ya, tapi nggak banyak yang lupa, Pak.
Oke, siap-siap ya. Ya, baik. Tanda-tanda cinta kepada Allah ya yang telah disampaikan tadi ya oleh Mas Haidi ya, surat Al-Imran ya, ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, baik. Untuk yang kedua ada mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Quran ini seseorang yang cinta kepada Al-Quran ya, dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Ya. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang hafal nih. Ya, kalian amalkan isi dalam Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sehingga kecintaan pada Al-Quran akan menumbuh rasa cinta. Ya, akan menumbuh rasa cinta kepada Rasul. Nah, kemudian yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Ya. Naik ketika kita taat kepada Allah, ya, kemudian turun ketika ada maksiat. Menjauhi perbuatan dosa ini, rasa cinta kepada Allah ya, akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintah Allah dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan. Ya, perilaku dosa akan menjauhkan hamba ya, dari Tuhannya. Sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ya, paham ya? Oke. Nah, di samping itu, seseorang yang cinta kepada Allah akan selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Mereka akan selalu menyebut nama Allah pada setiap waktu, setiap detik, ya. Karena hatinya bergetar tatkala disebut nama Allah dan bertambah imannya saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Lanjut, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Yang keempat, ya, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Ya, apapun yang dicintai oleh Allah,
akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah. Ya, mereka tidak peduli lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Ya. Kemudian ini saya singkat saja yang terakhir, tak gentar menghadapi hinaan. Ya. Kecintaan seseorang kepada Allah akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Ya, semua hinaan yang ditunjukkan kepada Nabi, Nabi tak menyurutkan langkah untuk tetap melanjutkan dakwah. Ujaran kebencian dari para sahabat-sahabat yang menghina Rasulullah, Rasulullah abaikan semuanya itu. Ya, tak gentar menghadapi hinaan. Ya, karena kecintaan Rasul kepada Allah akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ini adalah tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tadi mencintai Rasulullah SAW, yang kedua mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an dan mengamalkan isi dalam Al-Qur'an dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Yang terakhir, tak gentar menghadapi hinaan. Baik, ada pertanyaan? Ya, untuk hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hakikat khauf. Khauf, rasa takut pada Allah. Lanjut, Pak. Apa? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Ini adalah rasa meningkatkan cinta kepada Allah, ya, memahami besarnya cinta kepada Allah, pada hambanya, kemudian senantiasa membersihkan hati, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Nah, oke. Ini adalah hakikat khauf, ya, takut pada Allah, ya. Kata khauf secara etimologis ya berarti khawatir, ya, takut, ya, atau tidak merasa aman. Ya. Mungkin Mas Haydi bisa surat Sajadah. Ya, insya Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Assalamualaikum Pak. Masih di Cek. sana Pak? Sebentar teman-teman, saya Suaranya hilang tadi, Pak. terlempar. Tunggu sebentar. Pak, Ini bapaknya kemana ya? Nggak tahu. Bapak ada di Ketemu. rumahnya? Waduh, Ya. kurang tahu nih. Ada kendala kali. Tunggu aja. Salam dari Binjai. Winjai mulu. Astagfirullahaladzim.
Baik teman-teman, maaf saya terlempar keluar. Ya, coba tadi Mas Saidi. Ayo, Pak. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, ya. Ini adalah surat dari Sajadah ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah surat dari Sajadah. Artinya tatajafa junubuhum ya, lambung mereka jauh ya dari tempat tidurnya, anil madoji' ya, dari tempat tidurnya. Ya, kemudian yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa khauf, ya, dengan rasa takut, ya, dan penuh harapan, ya, wa tama'an, penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, rasa takut, ya, rasa takut ini merupakan sifat orang bertakwa, ya, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Bukti iman kepada Allah. Rasa takut tersebut ya akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Ya, kemudian hal ini disesuaikan dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Mungkin Mas Saidi bisa dibacakan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Oke, mungkin selain Mas Aidi, ya, ada yang hafal surat ini? Ada tidak? Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayuhan Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh
guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian syai'un azim, ya, yang sangat besar. Kemudian yauma tarawnaha tazhalu kullu mardi'ah amma arba'at wa tada'u kullu dzatin hamlin hamalaha wa tarannas sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Ya. Inti dari ayat ini secara tegas, ayat di atas menyuruh kepada manusia agar takut, ya, terhadap siksaan Allah. Ada beberapa lafaz yang maknanya berdekatan dengan khauf. Seperti al-huzn, kemudian ar-rahbah. Al-khauf, ya, artinya rasa takut, ya, sedih, ya, dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat, ya, atau mendapatkan musibah. Ya, ini hakikat yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti dari surat Al-Hajj tadi, ya, wahai manusia, ya, bertakwalah kamu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, ya, rasa takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, kemudian rasa takut akan mengikuti hawa nafsu, kemudian takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, ya, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah, ya, kemudian takut mendapatkan siksaan di dunia dan takut tidak mendapat nikmat surganya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ya, adapun tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini tampak dari ketaatan, ya, kepada Allah. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya kepada Allah, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ketaatan ini dilandasi oleh keimanan pada diri seorang hamba, ya, bagi seorang muslim, ya, mukmin, ya, kemudian pengabdian kepada Allah, ya, dapat terwujud dengan adanya taat kepadanya. Ya, kemudian yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, selamatnya perkataan seseorang itu dari lidahnya sendiri.
dari dia cara menjaga lidahnya sendiri. Kita semua ya makhluk manusia adalah makhluk sosial ya yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Kita berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial. Ya, karenanya lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Bagi seseorang yang takut kepada Allah, ia akan berhati-hati. Ya, ia akan berhati-hati akan bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai bermanfaat. Kalamul fahish la yakhruj illa min fahmil fahish. Ya. Perkataan yang jelek ya tidak akan keluar ya, dari mulut seseorang yang jelek itu. Kemudian yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Ya, kita tahu sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur. Ya, muncul tidak adanya rasa syukur ya pada diri seseorang. Ya, padahal Allah telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Untuk menumbuhkan rasa syukur ya, dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas ya, dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. Ya, tidak mungkin Allah menghendaki keburukan pada diri hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Saya Pak. Ya, siapa? Syahrul Faiz dari Informatika. Ya, Mas Syahrul. Jadi pertanyaannya gini Pak, kan sesama muslim ataupun seorang muslim berkewajiban untuk bertutur kata yang baik dan sopan kan Pak. Kemudian pertanyaan saya, ya. Suaranya Mas Faiz. Yuk. Mas Faiz. Cek. Sudah jelas Pak? Iya, jelas. Saya ulangi Pak, bisa Pak boleh? Iya, boleh. Jadi gini Pak, kan seorang muslim berkewajiban untuk bertutur kata bahasa yang baik dan sopan dan tidak boleh berkata buruk, ya berkata kasar gitu. Akan tapi saya pernah mendapatkan dalil dari Al-Qur'an Quran surat An-Nisa ayat 148 yang bunyinya la yuhibbullahu jahra bisu illa man dzulima. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk, ya perkataan kasar, kecuali orang yang terzolimi. Nah,
Jadi pertanyaannya Pak, apakah ketika kita dizolimi oleh seseorang kita boleh berkata kasar ataukah tidak gitu Pak? Atau kita harus tetap berkata yang baik dan lembut gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Baik, Bismillah. Walaupun kita dihina ya ataupun si ini berbicara dengan kata kasar, kita tanggapi dengan kata yang baik. Ya, walaupun dia berkata kasar, ya, kalau bisa kita doakan. Ya, kita doakan dia. Kita doakan dia supaya apa? Ya, agar ya kita juga mendapatkan pahala. Ya, kalau teman kita berbuat berbuat tidak baik kepada kita, ya berkata tidak baik kepada kita doakan dia. Doa kita akan kembali ke kita. Kita mendoakan orang itu agar tidak mengulangi ya. Ya, kita mendoakan orang tersebut, maka doa kita itu akan kembali ke kita lagi, kembali ke kebaikan kita, dan itu termaksud pahala buat kita pribadi. Kita jawab dengan baik, ya walaupun dia berkata kasar. Ya seperti itu, Mas Sari. Bagaimana, Mas Ari? Kita balas dengan kata yang lembut. Ya, kalau perlu kita doakan yang baik-baik untuk orang itu. Tapi ini Pak, saya masih bingung kenapa jadi ada pengecualian gitu Pak, jadi illa man zulima, kecuali orang yang dizolimi. Jadi apakah Al-Quran salah atau gimana Pak? Jadi saya ingin minta penjelasan dari Ustadz Pak, gitu, dari Bapak. Maksud kata illa man zulima gitu Pak. Jadi di surah apa? An-Nisa ayat 148. Awal juz 6, Pak. Iya, awal juz 6. Awal juz 6. Awal juz 6. La yuhibbullahu jahra bisu minal qaul illa man zulim. Paling atas juz 6. An-Nisa ayat 28 ya. An-Nisa 148, Pak. 158. 48. Lembar kiri bagian atas, Pak. Awal juz 6, Pak. Bentar ya.
Baik. Jadi dalam surat An-Nisa la yuhibbullahal jahra bisu'i minal qawli illa man zulima. Ya, wa kana Allahu sami'an aliman. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, ya, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimaksud ilaman zulima, ya. Jadi di sini Allah tidak menyukai seseorang yang mengeraskan suara dengan ucapan yang buruk. Ya, akan tetapi diperbolehkan bagi orang yang terzolimi untuk menyebut orang yang menganiayanya dengan tindakan keburukan, ya, yang ada pada, ya, orang tersebut, ya. Untuk menjelaskan bentuk kezolimannya, kemudian dan Allah mendengar ucapan yang kalian keraskan lagi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kalian sembunyikan. Bahwasanya Allah, ya, Allah nggak suka, ya, Allah tidak menyukai ucapan buruk, ya, yang disiarkan, ya, yang secara terbuka, ya, bahkan Allah membencinya dan mengancam pelaku, ya, mengancam orang tersebut, ya. Akan tetapi, ya, ya, orang yang dizolimi boleh, ya, mengucapkan kata-kata yang buruk secara terbuka untuk mengadukan orang yang menzoliminya, ya, atau membalasnya dengan ucapan yang serupa, ya. Namun kesabaran dari orang yang dizolimi lebih baik, ya, daripada mengeluarkan ucapan yang buruk secara terbuka. Ya, maka hindarilah ucapan yang buruk, ya, atau niat yang buruk. Ya, mungkin itu Mas Syaril, ya, Mas Syaril. Baik Pak, terima kasih Pak. Insya Allah sudah jelas. Ya, untuk khauf sudah. Oke, ya, kita lanjut ke roja. Roja bahasa Arab dari roja yarju, arju. Ya, saya berharap. Ya. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surat Al-Ankabut. Ya, ada yang hafal surat Al-Ankabut ayat 5? Saya, Pak. Ya, Mas Syahri, ya. Hai, Pak. Ya. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim.
Artinya, tahu? Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, fa inna ajalallah itu apa ya? Iya. Ajal Allah telah dekat, akan datang. Dan dia maha pendengar dan mengetahui. Jadi maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, yang telah dijelaskan di surah Al-Ankabut, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin ya wa huwas samiul alim. Man kana yarju, ya, barang siapa mengharap liqa Allah, ya, mengharap pertemuan dengan Allah, liqa Allah, fa inna ajalallahi la'atin, ya, maka ya, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti akan datang. Ya, fa inna ajalallahi la'atin. Ya, la'atin di sini ya akan datang, akan ya pasti datang. Ya, huwa huwas samiul alim. Ya, dan dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya, baik. Menurut istilah, ya, roja ini berharap, ya, berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat raja ini harus disertai dengan optimis, ya, kemudian perasaan gembira, ya, kemudian sikap percaya diri, kemudian yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dari itu sifat roja ini harus dibarengi dengan amal-amal soleh. Ya, harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ya, seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kemudian sini ada cara menumbuhkan sifat roja. Ya, ada muhasabah. Ya, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Ya, kemudian ada mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang terakhir ada meyakini kesempurnaan karunia Allah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ya, adapun manfaat sifat roja. Ya, ada semangat, ya, semangat kita dalam ketaatan kepada Allah, ya, kemudian tenang dalam menghadapi kesulitan, kemudian merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, ya, kemudian menumbuhkan sifat optimis. Ya, ini adalah sifat dari, saya terlempar lagi. Screen-nya terlempar. Ya, karena ada secara bahasa
Tawakal. Tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu atau menyerahkan. Ini secara bahasa. Ya, kemudian seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan ya, atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Ya. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat Nabi terbiasa dengan bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi dengan tawakal. Ya, adapun manfaat dari tawakal, ya, ini semua. Nah, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Surat At-Talaq ayat 3. Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Oke. Mas Saidi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ya, Mas Saidi selalu ini ya mengamalkan, ya, kita sudah hafal ataupun kita harus mengamalkan isi-isi semua nih. Mas Saidi sudah sebagian dari ayat Al-Quran sudah hafal ya, tinggal pengamalannya saja. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, baik. Ini ada yang coba kita lihat refleksi. Ya, ini bisa kalian jawab. Ya, ini nanti kalian kirimkan ke email saya. Ya. Kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi di atas. Ya, apakah sangat bermanfaat, cukup, kurang, sangat kurang bermanfaat? Ya, nanti kalian tulis alasannya kenapa. Ya, kemudian satu lagi, ini ada berilah tanda checklist pada kolom berikut, ya, dan berikan alasannya. Yang pertama, ya, setelah mempelajari materi ini, telah tumbuh kesadaran dalam diri, ya, kalian bisa jawab, ya, di sana ada keterangan S setuju, RG ragu-ragu, ya, kemudian TS tidak setuju. Nah, di sana juga ada alasannya kenapa. Dan nanti kalian jabarkan dengan kata-kata kalian. Ya, bisa dipahami ya? Pak, ditulis tangan apa di gimana, Pak? Ketik. Ya, nanti diketik di Word bisa, nggak apa-apa. Ya, ini kalian screenshot bisa. Kemudian nanti kalian pindahkan di Word
Nanti kirim dalam bentuk Word ke email saya ya. Di e-learning ada nih, Pak? Kenapa? Di e-learning ada nggak, Pak? Soalnya Ya, gitu. PowerPoint-nya diupload ke e-learning nggak, Pak? ya Maksudnya nanti bagian ininya aja Pak dikirim di grup Pak. Pak, dari yang pertemuan pertama, Pak. oke, nanti saya masukkan ke e-learning semua dari materi pertama sampai ke 4 ya. Baik, Pak, ditunggu, Pak. Makasih, Pak. Ini sebelumnya saya mau tahu untuk nama-nama kalian ini ya. Aisyah Haya ada? Aisyah Naya. Baik, ini tidak ada pertanyaan. Nanti kita akan bahas absen ini. Akan saya Sudah stop Pak. screen. Tidak ada ya? Sudah ada. Oke, ini saya untuk Aisyah Naya. Ada tidak nih? Tidak. Dari Bintang prodi apa, Pak? prodi ini teknologi informasi. Mbak Aisyah Naya. Ya, saya absen nih yang tidak hadir yang kemarin. Ya, Bintang Fajar Putra. Enggak ada ya? Mas Dimas. Enggak ada. Mas Dion. Kemudian Muhammad Asef Abdul Fatah. Maaf Pak, itu barangkali kelas karyawan kali apa ya? Kami kelas reguler Pak. Reguler, Pak. Oh gitu. Enggak, ini soalnya sebagian kalian ada nih. Ini kan ada 27 ya kalian ya yang TI ya? Iya Pak, TI itu biasanya nama Ahmad Hidayat dulu Pak yang pertama kali disebut Pak. Iya, itu yang sudah saya checklist. Yang saya bacakan yang belum saya checklist. Oh, yang iya, Pak. tidak ikut pertemuan kemarin gitu. Nah, kemudian Mas Muhammad Rohib. Kalau Mas Prasetya, Mbak Putiana, kemudian Mas Romi, Mbak Pak, ada, Pak. Siti Nadia. Siti, dia sakit, Pak. Oh, Siti Nadia sakit dia. Itu Romi ada, Pak. Saya lihat. Romi apa nama lengkapnya, Pak? Romi Leo. Oh, bukan saya, Pak. Makasih, Pak. Terus yang terakhir Wirpan Atmaja Putra. Ini yang tidak ada semua ini. Nah kan kalau yang ada kan seperti Mas Ahmad, kemudian Mas Alreyananda ya. Kemudian Mbak Arsiana, Mas Badrudin, Mas Fazri, Mas Haba, terus Muhammad Iqbal, Muhammad Kelvin Effendi, kemudian Muhammad Robani, kemudian Fatma Jatnika, Putri Meliana Sari, Rafifa Adila, Rio Firsan, itu yang SI. Yang TI ya, yang TI ini. Berarti tadi yang saya sebutin nggak ada semua ya? Nggak ada, Pak. Oke. Itu yang TI. Nah, untuk yang ya, informatika. Ini Mas Abdul Hanif Fahri ada? Terus Mas Agus Saputra.
Ya, kemudian Aji Satria, Ali Usman, Andi Nur Azair, Delima Juliani, Doni Antonius, Fadel Muhammad Rizaldi, Gary, Habib Auni, Gary bukannya non ya? Lia Oktavia, kemudian Muhammad Ramdan Fauzi. Ini yang sebutin yang kemarin tidak hadir ya. Kalau sekarang ada, bilang hadir. Ya, kemudian Muhammad Farhan, Muhammad Alfian, Muhammad Fajar, Saad Abdurrahman. Hadir, Pak. Saad hadir ya. Kemarin kemana Saad? Kemarin saya kan hadir tuh, Pak. Ya. Terus tiba-tiba laptopnya mati ternyata. Oke, ya. Gary non ya. Oke. Sandy Aditya Dwi Putra. Saya Pak hadir. Sandy kemana kemarin? Tiduran Pak. Mana? Ketiduran Pak. Ya, tiduran. Oke, sekarang hadir ya. Hadir Pak. Suripto. Ya. William Pratama. Oke, ini yang untuk informatika. Yang tidak saya sebutin yang informatika ya berarti yang kemarin hadir. Ya, seperti Mas Ahmad, Farid, Raihan, Ahmad Nathan, kemudian Dava. Saya Pak, saya. Ya, Mas Ahmad Putra hadir kemarin. Ahmad Putra. Fadli. Ya, kemudian Muhammad Farid. Ya, pokoknya yang tadi saya tidak sebutkan itu hadir kemarin. Kemudian yang SI ya. Agnesta ini non ya. Agnesta. Andrian Marcelino. Kemudian Desnanda. Kemudian Dito Aditya. Kemudian Lukman Nur Lazwardi. Jua Putra Jaya Lase. Luzmareto Rusmadian. Muhammad Tubagus. Rifat Rizaldi. Nova Andriana. Widel Nahampun. Ya, ini yang hadir kemarin kan seperti Al-Fatah hadir, Alisa, kemudian Aulia, Kristal, Debbie, Fani, Jalu Arya, Maulana Yusuf, Muhammad Hikmal Irfansyah, Putri Awalia, Syahla Fatihah, Wahyudi Hafid, kemudian Widuri Husnul Pratiwi. Nah, ini yang hadir. Jadi saya bisa untuk membagikan untuk presentasi insya Allah minggu yang akan datang. Ya. Kenapa? Pak, untuk tugasnya dikirim ke email Bapak kan? Iya, untuk tugas yang hari ini dikirim ke email saya. Itu ada
tugasnya hanya untuk isi kuesioner aja, Pak. Kenapa? Isi kuesioner aja tadi. Iya, yang tadi saja. Sama kasih checklist dan alasannya kenapa-kenapanya. Mungkin nanti ini saya bagi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Satu kelompok sebanyak 5 orang. Nanti kalian bisa cek di e-learning ya. Insya Allah secepatnya saya upload di e-learning. Ya, mungkin ada pertanyaan? Untuk tugasnya nanti dikirim. Apa? Kelompoknya itu kapan Pak dibentuknya Pak? Ya, insya Allah paling lambat Rabu. Ya, buat yang untuk Besok. hari Rabu, lusa. Oh, Ya. boleh Pak. Oke, jadi nanti minggu depannya kalian bisa presentasikan. Untuk judul juga nanti akan saya bagikan. Ya, untuk tugasnya dikumpulkan mandiri. Ya, paham ya? Tugas dikumpulkan kapan Pak terakhir? Kenapa Mas Rahmat? Kurang jelas tadi Pak. Tugas yang kuesioner ini. Iya, sudah jelas. Udah Pak, udah. Oke, jadi kan nanti contoh kelompok pertama ya iman kepada Allah. Ya kalian buat satu makalah buat kelompok. Ya, makalah buat kelompok. Nah, kemudian untuk pribadi ya kalian bisa membuat makalah pribadinya juga. Ya, paham ya? Ada makalah kelompok, ada makalah pribadi. Ya. Ya, bisa dipahami ya? Temanya Jadi apa, itu, Pak? iya Pak. Ya, temanya nanti pokoknya hari Rabu insya Allah sudah saya upload ke e-learning semuanya. Ya, siap, Pak. Oke, siap, Pak. Berarti besok ya Pak? Untuk di-upload e-learningnya gitu. Ya, paling lambat hari Rabu minggu ini. Oke Pak, ditunggu. Jadi ya nanti bisa 2 kelompok dalam 1 hari. Entah itu berapa nanti akan saya informasikan. Oke, sudah? Ya, saya masih menunggu tugas-tugas kalian yang belum. Yang kemarin tentang rezeki. Yang 8 ayat itu ya, Pak? Ya, 8 pintu rezeki dalam Al-Quran. Ya, saya masih menunggu yang belum mengirim segera yang mengirim. Ya, jangan sampai kalian Siap, Pak. tugasnya itu tertumpuk. Pak, untuk hari ini di absen, Pak. Iya, seperti biasa. Sebelum
ditutup nanti akan saya absen. Ya, ada pertanyaan sampai saat ini? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Tidak, Ya, tolong sudah. diaktifkan kameranya. Pak. Halo, Pak. Pak. Sudah Pak, tapi gelap sayangnya. Ya. Yang Debbie tadi ikut, cuma kuotanya habis, Pak. Jadi dia nggak bisa sampai akhir. Debbie. Iya, Debbie SI ya, Pak. Debbie SI. Debbie SI. Aduh, kamera. Ya, baik, aktifkan kameranya ya. Ini sudah dan juga. Ya. Kamera saya rusak Pak ini. Nggak bisa kedeteksi di komputer. Tapi saya hadir kok dari tadi nyimak terus. Oke. Ya. Oke, baik, sudah teman-teman. Terima kasih untuk yang hadir hari ini dan yang terima kasih untuk yang sudah join dari awal hingga akhir. Ya, apabila tidak ada apabila tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup ya. Baik, nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.